Kalau misalnya sekolah di luar tuh kan banyak juga yang harus dipikirkan, banyak resiko yang mau diambil kalau misalnya sekolah di kota. Keluarga juga jauh kalau misalnya di kota. Dan kalau ada sekolah di desa yang bagus, kenapa nggak di desa aja? Dikit kayak, ih dia di sekolah di kota pasti lebih keren dari kita di desa gitu kan. Tapi walaupun gitu, bangga juga sekolah di desa. Walaupun kita sekolah di desa, tapi kita ndak banyaknya kita bisa mampu nyaingin gitu. Masalah itu emang kurang sih. Kurang kurang apa tuh bersosialisasi ke masyarakat tuh kurang. Mereka tuh keasikan dengan dunia sendiri, handphone, Handphone TikTok. tuh ya. Selamat datang di OBB, obrolan bangsa biasa. Puji, gimana kabarnya, sehat? Lalu gitu lah. Mulai dah gitu nih. Pak Di jangan nengok. Pak Dik jangan nengok. Sehat Puji ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Masih sekolah ya sekarang ya? Kelas berapa sekarang? Kelas 3 SMP. Eh, SMA. SMA ya? SMA. Kemarin dengarnya udah apa ya? Mid ya, mid semester ya? Benar. Udah selesai? Alhamdulillah selesai. Udah selesai ya. Gimana nih setelah COVID, sekolah berjalan dengan lancar gitu? Seru nggak? Seru. Seru Itu ya? yang ditunggu-tunggu sih. COVID nggak nyaman banget. Nggak nyaman banget ya? Membosankan belajar di rumah ya? Banget. Banget. Apa aja nih aktivitas di sekolah nih? Mungkin kan sudah ada ekskul, kemudian lomba-lomba gitu kan. Udah ada belum? Udah. Udah ya? Apa tuh lomba terakhir? Atau kegiatan-kegiatan terakhir ekskul apa gitu? Kalau lomba terakhir, ini ndak masuk ke sekolah sih. Lomba ke MTQ kemarin. Kalau ekskul kemarin ada ikut pramuka, terus juga OSIS. Kemarin OSIS juga ada ngadain event waktu 17 Agustus. Oh. Puji juga anggota OSIS. Anggota OSIS. Sebagai apa? Sekretaris OSIS. Sekretaris OSIS ya? Oh, Iya. luar biasa. Aktif banget ya berarti di pramuka, kemudian OSIS. Ya, lumayan. Lumayan. Oke, Puji. Kita mulai pertanyaan pertama nih, Puji. Boleh. Puji ini kan satu di antara siswa yang kami lihat adalah siswa-siswa yang berprestasi ya, mulai IQ tinggi lah gitu ya. IQ-nya tinggi. Oh, enggak ya? Enggak juga. Tapi mengapa waktu itu mau sekolah di desa gitu? Karena juga orang tua juga enggak ada ngusulkan pengen sekolah di luar. Pun kalau misalnya sekolah di luar tuh kan banyak juga yang harus dipikirkan, banyak resiko yang mau diambil kalau misalnya sekolah di kota. Keluarga juga jauh kalau misalnya di kota. Dan kalau ada sekolah di desa yang bagus, kenapa nggak di desa aja? Tapi waktu itu kepengen sekolah di luar gitu. Sebenarnya pengen sekolah di luar tuh mungkin karena lihat dari fasilitasnya. Fasilitas kalau sekolah di kota tuh kan kayak bangunannya tuh besar-besar. Terus kayak sekolahnya bertingkat. Fasilitas untuk praktikum itu lengkap. Tapi kalau di desa nggak lengkap ya? Ya, nggak lengkap sih. Nggak lengkap tapi masih bisa ya gitu. Bisa. Gurunya inovasi sehingga praktiknya bisa dialihkan seperti apa dan itu bisa berjalan dengan lancar gitu. Bisa. Bisa ya? Bisa. Puji, IPA IPS? IPA ya? Harusnya banyak praktek gitu ya? Iya seharusnya. Tapi mungkin karena fasilitasnya nggak memadai, jadi ya cuman beberapa doang sih. Kayak biologi kita juga sering belajar di luar. Praktiknya juga gitu ya? Di luar. Kalau yang kimia, fisika gitu? Itu enggak. Soalnya peralatannya juga kurang lengkap. Fasilitasnya kurang. Nyesel nggak sekolah di desa nih? Enggak, kan udah mau lulus. Oh, udah mau lulus. Sudah mau lulus aja nggak nyesel gitu ya? Enggak. Kalau nih Puji ketemu dengan teman-teman di kota gitu ya. Sedangkan Puji sekolah di desa gitu. Apa yang bisa Puji ceritain atau mungkin banggain gitu sekolah di desa itu apa? Gimana ya kalau misalnya kita ketemu sama kawan-kawan di kota gitu kan, ada sih sedikit kayak
dia di sekolah di kota pasti lebih keren dari kita di desa gitu kan. Tapi walaupun gitu bangga juga sekolah di desa. Walaupun kita sekolah di desa, tapi kita ndak banyaknya kita bisa mampu nyaingin gitu yang Mampu di sekolah di nyaingin ya. kota. Contohnya apa tuh mampu menyaingin kawan-kawan yang ada di kota? Kayak kita di SMA ini kan juga ada beberapa siswa, banyak siswa sebelum COVID malahan yang ikut event di kegiatan luar di kota-kota gitu. Dan mereka mampu bersaing gitu. Iya, mampu. Mampu ya. Dan ya nggak kalah-kalah juga lah gitu ya. Kemarin juga ada yang ikut Raimuna Nasional kan di Cibubur, ada dari SMA. Jadi kebanggaannya di situ ya. Meskipun dengan beberapa kekurangan gitu ya. Tapi kawan-kawan mampu menyaingi mereka-mereka yang sekolah di kota gitu ya. Seru ya berarti? Seru. Karena enggak jauh dari orang tua gitu kali ya. Tapi ini nanti kalau udah selesai sekolah ini kan udah kelas 3 ya. SMA. Mau kemana? Lanjut lagi atau enggak? Pengennya lanjut sih kuliah. Kuliah ya. Rencananya apa nih? Makin dewasa tuh makin banyak yang harus dipikirkan resikonya, jadi masih bingung. Bingung ya? Bingung. Mengapa harus bingung? Bingung. Soalnya kita kalau milih ini pasti ada resiko ini, terus nanti ada omongan orang yang kayak gini gitu. Jadi sulit masih nentukan di situ. Oh, nentukannya di situ. Sulit. Iya, karena kami juga nggak tahu lah ya kan jauh nih ya generasi gitu ya. Apakah ini hanya dialami Puji atau teman-teman yang lain juga gitu? Kalau teman-teman sebaya juga sama problemnya di situ. Ini habis ini mau gimana kuliah nih, mau milih jurusan apa, itu masih sama bingungnya di situ. Bingung karena memang tidak dapat informasi atau terlalu banyak yang dipikirkan dengan problem-problem yang ada gitu. Bisa juga sih kurangnya informasi. Kan kalau kita dapatkan dari media online tuh kan banyak kayak kelebihannya pasti ada, kekurangannya pasti ada. Nah, di situ sulitnya. Jadi kita kayak sulit memilah informasi. Oh, pinginnya yang perfect gitu kali ya? Iya benar, kayak dari sumbernya langsung itu kan seru. Tapi kan tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ya iya Tidak ada yang sempurna gitu. Mau cari yang sempurna tetap ada lah plus minusnya gitu kan. Nah sekarang kan enak gitu, semuanya sudah digitalisasi, kita bisa tahu lihat HP gitu kan. Apa kurang terpercaya gitu kan kita dapat informasi melalui digital gitu? Sebenarnya perkembangan digital tuh juga membantu sih. Kayak kalau misalnya kita di dunia digital, kayak saya sendiri kan jarang gitu. Kalau misalnya di TikTok gitu kan mau komen tuh jarang. Jadi kalau misalnya kita cuma dapat informasi tapi kita tidak punya teman sharing. Jadi hanya mentok gitu ya informasinya ya. Kalau teman-teman Puji banyak nggak sharing-sharing tentang hal-hal kayak gitu? Ya tapi kan kita sama lah. Sama ya, problemnya juga sama. Nggak ada yang kayak gimana ya? Yang harus kita jadikan patokan untuk nanya gitu. Tapi ya. Guru-guru nggak bisa dijadikan patokan untuk tanya gitu kan? Karena kan guru-guru rata-rata sarjana semua gitu kan. Dan dia kuliahnya juga ya bisa dengan sih, tapi ada pembatas lah ya antara siswa dan guru gitu. Tidak sehumble umpamanya dengan abang gitu ya, betul. dengan gitu ya. Berarti nanti kita harus cari konsultan. Nah, kalau Bapak sendiri gitu ya, orang tua gitu, ada enggak mengeluhkan anaknya yang sekolah di desa dengan ya mungkin orang tua juga tahu dengan keterbatasan fasilitas dan sebagainya yang ada di desa gitu. Ada mengeluhkan enggak? Enggak sih. Enggak ada ya? Enggak. Santai-santai aja gitu ya. Kalau teman-teman yang lain gimana? Maksudnya yang teman-teman yang saat ini nih, teman-teman Puji di kelas gitu kan. Oh, aku nyesel nih sekolah di desa gitu kan. Enggak ada sih, enggak pernah dengar kayak gitu. Jadi apa yang mereka ceritakan terhadap sekolah yang ada di desa gitu? Saya kan ada nih kawan dari bukan kabupaten, pokoknya dari Meliau. Yeah. Dari Meliau tuh kayaknya dia sekolah di sini tuh juga seneng gitu, happy. Walaupun baru kenal sama kami tuh waktu kelas 1 SMA. Oh, berarti baru masuk nih. Itu sampai sekarang bisa akrab, bisa menyesuaikan diri. Dia di Meliau di kotanya atau di desanya? Kalau dia sama-sama di desa ya sama aja kan kayak gitu. Gitu.
Diambar ya. Aduh, desa banget nih ya. Nah, Puji, kita lanjut nih. Nah, kalau di desa ini kan banyak yang kita tahu jauh lah dari kota. Ya nggak jauh-jauh amat lah gitu ya. Tapi tidak di pinggiran kota gitu kan. Banyak nggak sih pengawas-pengawas datang gitu yang menanyakan ke siswa gitu terhadap mungkin perkembangan di sekolah, siswanya atau gurunya gitu. Ada nggak tuh yang kayak gitu? Nggak ada sih selama di kegiatan sekolah. Cuman kemarin pas kebetulan ada akreditasi itu. Oh, pas akreditasi aja ditanya gitu ya. Nah, tapi kalau tentang perkembangan di sekolahnya gitu, balance nggak dengan ya mungkin fasilitas yang ada di desa dengan kapasitas guru-gurunya gitu. Atau mungkin Puji merasa puas atau tidak puas gitu kan? Gimana? Santai aja. Susah amat ngungkapkannya. Gimana? Nggak apa-apa, Bang Edo nggak marah. Pak Edo nggak marah. Gimana? Ya tadi tentang umpamanya balance nggak, umpamanya oh it's okay kita fasilitasnya kurang tapi guru-gurunya mampu berinovasi gitu kan. Oh it's okay kita fasilitasnya mendukung tapi siswa dan gurunya kurang kolaborasi atau semuanya balance saja gitu kan. Dengan fasilitas yang kurang siswa dan gurunya mampu berkolaborasi sehingga pembelajaran masih bisa berjalan dengan lancar, diubah praktik-praktiknya yang ada dengan barang-barang yang tersedia di lingkungan sekitar sekolah gitu. Gimana kalau di SMA gitu? Susah ke pertanyaannya? Bingung mau ngungkapin dari mana loh. Ayo bebas, kan kita cerita santai. Kan fasilitasnya kurang nih. Kan gitu fasilitasnya kurang. Terus bagaimana proses pembelajaran dengan fasilitas yang kurang nih? Apakah contoh nih kita praktek kimia nih unsur-unsur zat-zat kimianya gitu kan? Karena memang tidak ada alat-alat di labnya sehingga ya udah ini dilewatin aja nih pembelajaran ini. Enggak gitu. Enggak gitu gimana? Enggak dilewatkan, kita tetap belajar teorinya. Walaupun prakteknya emang ada sih yang beberapa kalau alatnya memang enggak ada. Pasti dilewati. Tapi ada juga yang kalau misalnya alatnya bisa masih didapatkan kita buat alami. Kayak kemarin praktek kimia itu yang ada lupa apa itu. Itu kita dari alam gitu, bahan-bahannya dari alam. Jadi kita racik sendiri gitu. Lebih seru kan ya karena kegiatannya langsung ke alam, cari bahan-bahan di alam, langsung praktek lagi gitu kan. Tanpa harus beli lagi. Iya. Udah. Puji kaku santai. Nggak usah kaku, minum kalau kaku. Nah tadi itu abang sangat seru sekali. Ternyata lettingan Puji ini memiliki masalah ketika untuk menentukan jenjang setelah SMA nih, gitu kan. Padahal kalau kita lihat digital ini udah merambah luar biasa. Kemudian orang-orang yang berkecimpung di dunia ya mungkin pekerjaan atau perkuliahan itu juga udah banyak. Tapi tadi Puji mengatakan masih banyak kawan-kawan itu yang bingung dengan permasalahan ya nanti plusnya gini, minusnya gini, akibatnya seperti ini gitu. Nah kalau Puji lihat sendiri apa yang terjadi terhadap kawan-kawan nih sehingga dia bingung untuk menentukan arah hidupnya setelah lulus SMA gitu. Maksudnya ngapa masih berpikiran mentok di situ? Iya, kenapa masih bingung, kenapa masih mentok? Kan sebenarnya enak nih, udah aku ke kuliah ini aja gitu. Udah aku kerja di sini aja gitu. Kenapa mereka masih bingung? Bisa jadi juga karena biaya. Biaya. Kayak ada teman saya pengen kuliah di perawatan tapi ternyata biayanya segini gitu. Dan juga insecure juga dengan kemampuan diri. Insecure juga gitu ya, karena mungkin masih kurang lah ilmu-ilmunya yang didapat sehingga ketika mau lari ke kota insecure gitu ya. Nah pernah nggak coba berpikir untuk mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan itu gitu kan? Mungkin bertanya dengan ahlinya gitu kan,
atau searching lihat YouTube, Google gitu kan, mencari informasi-informasi itu gitu. Kalau saya sendiri pernah, tapi tidak tahu kalau kawan-kawan. Oh gitu. Tidak tahu. Nah kalau ngumpul-ngumpul tuh apa yang didiskusikan biasanya, Puji? Selain ngomongin cowok lah gitu kan? Nggak ada, jarang ngumpul. Jarang ngumpul? Jarang. Kenapa? Karena udah pakai HP udah cukup gitu ya? Enggak, emang nggak suka ngumpul aja. Nah tapi kalau kawan-kawan yang lain ini kan istirahat gitu kan di sekolah gitu kan, apa sih yang didiskusikan sebagai pelajar gitu kan di usia-usianya seperti ini? Ya tergantung kawannya juga sih. Ada juga kalau kawan kita kumpul di sama kawan yang ini sama orang yang ini, kita bisa bahas kayak gitu, kayak kita bahas tentang masa depan gitulah, kayak pengen lanjut kemana, terus milih jurusan apa. Tapi ada juga kawan yang ngumpul kayak cuman ngomongkan hal-hal yang tidak penting, itu juga gitu. Ada. Jadi gimana ya? Enggak dapat sekali lah poinnya ketika ngomongin yang enggak penting-penting gitu ya. Begibah gitu ya. Atau yang lagi tren ini kasus artis apa nih gitu kali ya. Atau jogetan apa di TikTok yang paling lagi tren gitu. Gimana? Gimana nanya kayak gitu, orang yang tidak pernah ngumpul. Oh iya, gak pernah ngumpul. Ya, ngumpul sama orang tak itu lah bahasanya. Oh iya, betul juga. Udah sepening lah. Salah narasumber apa kita nih? Okay. Tapi Puji, kalau Puji sendiri nih, permasalahan apa sebagai Puji pelajar yang Puji alami lah gitu? Kan tadi itu kan ternyata abang juga baru tahu di usia-usianya Puji dan kawan-kawan ini ternyata masih bingung untuk menentukan hidup gitu kan setelah SMA gitu, arah ke depannya. Nah itu pertama gitu kan. Nah kedua, hal apa lagi gitu kan yang mungkin Puji rasain tapi dirasakan oleh kawan-kawan juga gitu. Apa ya? Apa? Yang misalnya gini, apa sih yang menjadi keresahan kan? Tanyakan kan apa yang menjadi keresahan selain memikirkan depan mau jadi apa? Dan bisa dijawab. Juga ada kawan-kawan yang minta depan itu mau yang kan jadi kebimbangan tuh. Jadi tolak ukurnya itu bukan hanya tapi tolak ukurnya secara sosialnya. Kan? Dia lebih mikir dulu. Berarti banyak mikirnya ya? Mikir dulu baru. Ya seharusnya kan berjalan dulu nih. Kita jalani aja dulu. Ya permasalahan hidup kan kita tidak ada yang tahu. Tapi kan belum dijalani ya pasti kepikiran lah. Gitu ya, oke. Lanjut kita Puji ya. Nah, apa dia tuh? Ini cukup aneh ini. Puji melihat gitulah ya. Sejauh mana sih kawan-kawan melakukan aktivitas di lingkungan sosial gitu ya. Nah kalau kita lihat nih kan generasi saat ini nih apatis gitu terhadap lingkungan gitu. Nah kalau Puji sendiri lihat kawan-kawan nih seperti apa sih keaktifannya untuk peduli gitu di lingkungan sosial gitu. Jujur masalah itu emang kurang bersosialisasi ke masyarakat tuh kurang. Mereka tuh kasihkan dengan dunia sendiri, handphone TikTok. Ya. Kalau Puji lihat sendiri selain handphone gitu kan, mengapa dia tidak peduli gitu? Mungkin ya umpamanya ada ya gotong royong kali kan. Seharusnya kan anak-anak muda lebih banyak nih berpartisipasi gitu kan. Nah kalau dibiarkan terus mereka nih kan asik dengan hidupnya, nanti siapa yang akan membangun Indonesia nih? Benar. Nah gimana tuh kalau menurut Puji? Kalian ini apa bang? Kalian edit 5 menit ya dapat tuh. Ya ampun. Nah itu jaring sosial. Itu nanti malah kena guru. Ya. Oke, terima kasih Puji sudah hadir di sini. Semoga di lain waktu kita dapat berjumpa lagi dengan tema yang berbeda. Terima kasih.